pada kesempatan kali ini saya mau coba bahas mengenai pintu air yang dioperasikan dengan smartphone. Salam Budi Aliong Channel. Pintu air dalam pembuatan modifikasi atau membuat pintu air yang baru. Sebelumnya coba kami informasikan bahwa pintu air, sledge gate, launder gate adalah barang yang sama yang secara fungsinya adalah sama, cuma penyebutannya saja yang berbeda. Fungsi pintu air. Nah, satu itu untuk mengatur level air. Contohnya di suatu misal di bendungan yang di ujung atau di Jakarta atau di Bogor itu yang di Katulampa, itu level airnya harus dikendalikan. Tujuannya biar di aliran di sungai tidak berlebihan juga. Kedua, pengendali banjir. Nah, artinya ini bisa dipasang di daerah-daerah yang rawan banjir atau jika terjadi hujan yang tinggi itu cepat menimbulkan genangan yang banyak sehingga perlu adanya pintu air. Nah, fungsinya ini adalah kalau di hal ini berfungsi untuk agar di saat air di sungai terlalu tinggi maka pintu airnya ditutup. Nah, namun kalau sudah turun ya baru pintu airnya itu dibuka. Nah, selanjutnya mengatur aliran air. Artinya di sini berfungsi sebagai pembagi aliran yang mungkin dari satu aliran itu untuk dibagi-bagi, karena kalau dibuka full semuanya yang bagian bawah itu enggak kebagian air. Nah, contohnya di situ sehingga pembukaannya enggak boleh full semua, diatur sesuai dengan kebutuhan agar bisa merata. Nah, selanjutnya saya coba mengingatkan lagi yang kemarin sudah saya upload mengenai proses pembuatan pintu air yang model manual. Nah, ini coba saya replay. Nah, untuk lebih jelasnya rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke bisa melihat proses pembuatan pintu air. Nah, yang ini difungsikan untuk pembagi aliran yang dikirim ke Indonesia di bagian timur. Nah, ini barang yang kayaknya hampir sampai karena pengiriman agak lama. Nah, pintu air yang ini modelnya manual atau yang dioperasikan dengan manusia yang hanya model lever aja. Yang nanti selanjutnya saya coba jelaskan, berbagi lah. Saya nggak berani ngajari lah karena banyak rekan-rekan di luar sana yang lebih pintar dari saya itu lebih banyak. Nah, maksud saya manual itu langsung pakai gear itu yang di atasnya itu yang seperti setir. Nah, itu yang saya lingkarin pakai dari atas. Nah artinya ini memang ini cara pengoperasian yang secara umum sering digunakan karena yaitu secara konstruksinya juga simpel dan harganya pun murah, tapi hanya terbatas untuk ukuran-ukuran kecil saja. Kalau ukuran berat itu tidak bisa, makanya perlu adanya perubahan pada setir itu yang seperti setir mobil itu nanti dirubah lagi menjadi ditambahilah ya. Itu tambahin gearbox itu tujuannya biar ringan, terutama untuk ukuran-ukuran besar. Nah, poin yang akan saya ganti atau yang saya modifikasi adalah poin yang sudah saya lingkarin, yaitu terutama yang atas itu yang diganti dengan gearbox. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau coba ganti sekalian bukan hanya sama gearbox tapi sekalian pakai elektromotor. Karena seperti yang sudah saya analisa beberapa kali terjadinya kebobolan ataupun terjadinya banjir yang terjadi itu karena buka nutupnya pintu air itu butuh waktu yang lama karena nggak bisa cepat. Satu, yang kedua juga yang bagian buka nutupnya itu kalau cuma satu pintu air dan memang butuh waktu lama juga. Kalau lebih dari satu pintu air itu akan menimbulkan masalah. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya coba memberikan ide bagaimana kalau dibuat otomatis. Nah, kayak gitu artinya kalau terjadi level air naik langsung itu akan naik buka sendiri. Kalau nutupnya ya bisa diatur sih, buka nutupnya pakai langsung juga bisa. Cuman alangkah baiknya bukanya saja, nutupnya udahlah nanti pakai manual, pakai switch itu juga bisa.
Yang dibutuhkan adalah saat saat nutupnya saja itu ya, biar responsifnya lebih cepat. Artinya kalau pakai elektromotor itu kan nutupnya kan dia lebih cepat. Itu maksud saya di situ. Namun untuk pembukaannya itu kan kalau pembukaan tergantung dari kondisi, yang artinya ada beberapa hal. Contohnya suatu misal itu di dalam yang daerah yang diamankan itu level airnya itu masih rendah, ya ngapain kan gitu kan, biarin aja tertutup kan gitu. Artinya kalau di daerah yang diamankan ternyata levelnya lebih tinggi, ya sudah mulai dibuka pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan. Maksud saya sih begitu aja sih, makanya perlu disesuaikan saja. Nah, tadi kan kalau pakai elektromotor itu tujuannya biar satu lebih cepat nutupnya. sorry gak bisa bercanda. Nah, biar lebih cepat nutupnya. Nah, karena sudah dipakai gearbox yang menggunakan motor penggerak, alangkah baiknya kalau ditambah dengan water level control atau WLC, atau pengontrol atau alat untuk mengetahui level air. Itu juga murah kok, paling bikin sendiri juga bisa. Yang artinya pada kesempatan ini saya coba infokan dulu, alangkah baiknya sekalianlah ditambah. Nah, itu yang sudah saya panain itu adalah 3 titik, artinya level VLC cuman kabel 3 gitu aja dijuntekan atau dimasukkan ke dalam air dan fungsinya untuk memberikan informasi level airnya setinggi mana sih, cuman begitu saja sih. Nah, itu ada kotak merah yaitu panel, artinya dari WLC tadi itu dimasukkan ke kotak merah itu panel. Nah, juga power listriknya yang untuk masuk ke elektromotor atau motor penggeraknya itu nanti lewat kotak merah itu, dan baru dari kotak itu disambungkan ke sumber daya PLN, mau dari meteran atau dari stop kontak terdekatnya. Nah, selanjutnya ini yang seperti di gambar itu mengenai gearbox, yaitu dudukannya pun sudah ada lubang-lubang bautnya, yang artinya nanti di tempatnya di atasnya itu juga dibuatkan 4 lah, biasanya sih untuk ukuran segini sih 4 baut ya, dengan ukuran disesuaikan dengan gear motor itu. Ya, artinya yang bawah itu gearboxnya, terus yang atasnya itu kan elektromotor sebagai penggeraknya gitu. Karena kalau nggak menggunakan gearbox itu otomatis akan berat. Makanya gearbox berfungsi untuk menurunkan tenaga atau memperingan tenaga biar lebih ringan gitu loh. Artinya itu karena gearbox dipakai untuk ukuran-ukuran besar. Namun karena ini mau dibikin automation, ya walaupun itu ukuran kecil, kalau langsung ke elektromotor itu pasti nggak kuat, pasti akan kebakar. Makanya perlu dipasang gearbox dulu. Nah, baru dari gearbox itu disambungkan ke elektromotor. Nah, itu kemungkinan besar elektromotornya pasti akan awet, karena kan penghematan penting gitu. Untuk modifikasi seperti itu saya rasa cukup. Namun kalau untuk mempermudahkan lagi, atau kalau ada dana, atau memang mau yang lebih hebatnya lagi, lebih kerennya lagi, untuk memastikan dengan benar-benar pintu air itu bisa kontrol, nah itu bisa juga dikondisikan atau disesuaikan dengan teknologi yang terbaru, yang artinya ini tinggal nambah satu langkah lagi, yang artinya gimana caranya kalau nggak ada orang. Nah, tapi pintu air itu perlu buka nutup atau mau buka saja, yang mau lebih canggih lagi bisa dilakukan. Dan sekarang harganya juga murah karena karya putra-putri kita sudah bisa membuat sistem online. Mari manfaatkan teknologi untuk kehidupan agar hidup kita lebih enak bersama Budi Aliyong. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.